Hai Sobat PPG, sebagai calon pendidik Indonesia, pasti kenal dengan salah satu tokoh penting pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, mari kita belajar mengenai dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan di Indonesia yang pemikirannya masih terus digunakan hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan bertujuan memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak atau agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika pengajaran dan pendidikan digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, guru selayaknya menuntun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru dianalogikan sebagai seorang petani, sedangkan peserta didik adalah bibit tanaman. Petani akan merawat bibitnya agar tumbuh subur. Jika bibit yang dirawat adalah jagung, maka ia akan tumbuh menjadi jagung yang unggul, bukan menjadi tumbuhan lain. Ini menunjukkan bahwa siswa akan tumbuh unggul jika tumbuh dan berkembang sebagaimana potensinya, bukan tuntutan akan potensi orang lain. Guru memberikan kemerdekaan berupa kebebasan bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Namun, guru juga memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan diri siswa itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan menyikapi arus globalisasi? Ya, guru harus terbuka akan adanya globalisasi. Namun, guru juga waspada terhadap perubahan, di mana perubahan tersebut sebaiknya diselaraskan terlebih dahulu dengan kultur Indonesia sebagai filternya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan ada dua kodrat yang harus diperhatikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan sifat dan bentuk atau lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman merupakan isi dan irama atau waktu di mana siswa berada. Sebagai contoh, kodrat alam adalah konteks lokal sosial budaya peserta didik, seperti budaya peserta didik di Indonesia bagian barat tentunya berbeda dengan Indonesia bagian tengah dan timur. Kemudian contoh kodrat zaman adalah di mana pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan abad 21, di mana siswa itu hidup. Selanjutnya, mengenai bagaimana Ki Hajar Dewantara dalam mengartikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau disebut juga dengan karakter merupakan perpaduan gerak pikir, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti menghasilkan karya atau psikomotorik. Sehingga dengan kata lain, karya lahir dari perpaduan cipta berupa kognitif dengan karsa yang berupa afektif. Dalam budi pekerti harus tercipta keselarasan antara tiga aspek tersebut. Keselarasan dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian, dilatih mengelola diri agar memiliki kesadaran sosial bahwa ia hidup tidak sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain.
Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah mengenai sistem Among. Dalam sistem Among, terdapat penekanan pada proses belajar siswa sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Sistem ini menekankan pada proses pembelajaran, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Dalam bahasa Jawa, momong berarti merawat dengan tulus dan kasih sayang, mentransformasikan kebiasaan baik serta doa-doa dan harapan. Among berarti memberikan contoh tanpa harus mengambil hak siswa agar bisa tumbuh dalam suasana yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong memiliki arti yaitu proses merawat dan menjaga siswa agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Dan masih banyak istilah daerah lainnya yang berkenaan dengan sistem Among. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sistem Among, anak harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang tulus, mendampingi, merawat dan menjaganya, serta berdoa dan memberikan harapan.